Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah podcastmu kembali hadir dan kali ini podcastmu bersama dengan bidang hikmah dan hubungan antar lembaga pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah Batur. Kami di sini untuk episode kali ini akan sedikit banyak membahas tentang hal-hal yang pastinya berhubungan dengan kebijakan publik dan segala hal yang mungkin jauh ataupun tidak biasa didengar oleh masyarakat khususnya di wilayah Batur dan sekitarnya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang undang-undang desa yang dimana salah satu bagian dari undang-undang tersebut yang direvisi adalah perpanjangan masa jabatan kepala desa yang awalnya 6 tahun menjadi 8 tahun dan boleh maju lagi mencalonkan kembali selama 2 periode baik itu berturut-turut maupun tidak. Dan untuk membahas itu, pada kesempatan kali ini kita sudah bersama dengan seorang narasumber yakni Mas Happy Kurniawan. Beliau adalah praktisi hukum yang dekat dengan masyarakat Batur, walaupun domisilinya di Ratamba, Pejawaran, namun Mas Happy ini dekat nih karena ternyata putra-putrinya itu, putra-putri apa putra nggih? Putra-putri. Putra-putri. Putra-putrinya bersekolah di Batur. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Mas Happy. Waalaikumsalam. Sehat Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah Mas Happy Kurniawan, alumni Universitas Ahmad Dahlan, betul? Jogja. Tahun berapa Mas kalau boleh tahu kita? Tahun 2000, angkatan 2000. Angkatan 2000 bersama dengan Mas Abidin kalau nggak salah, seangkatan nggih. Angkatan. Alhamdulillah. Mas Happy di sini mungkin akan sedikit banyak berbincang dengan kita, santai nggih Mas nggih. Kita akan membahas tentang undang-undang desa. Mungkin kita awali pembicaraan kali ini dengan latar belakang Mas. Latar belakang mengapa munculnya revisi undang-undang ini. Karena yang kami tahu revisi ini muncul dari aspirasi para kepala desa yang meminta perubahan yang awalnya 6 tahun menjadi 8 tahun. Ya, baik. Itu sebenarnya kalau sejarahnya masa jabatan kepala desa ini kan panjang. Kalau zaman tradisional dulu nggak ada masa jabatan. Kalau dulu itu sampai di desa-desa, terutama desa-desa yang tertinggal apa itu kan sampai seumur hidup. Kalau dia nggak bosen ya tetap jadi kepala desa. Ya dulu seperti itu kan keadaannya. Ya. Terus kemudian reformasi bergulir, kemudian ada pemilihan kepala desa, tapi itu belum terlembagakan karena belum ada aturan hukum yang mengatur tentang desa. Akhirnya muncul Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 ini tentang desa. Sebenarnya Undang-Undang Desa ini termasuk kemenangan kemenangan desa. Karena dalam Undang-Undang Desa itu desa bisa mengatur keuangan, desa bisa ibaratnya otonomi luas lah, itu otonomi, dia bisa mengatur sampai rekrutmen terhadap perangkatnya sendiri dilakukan oleh desa. Nah, terkait dengan yang sekarang lagi hangat ini tentang perubahan masa jabatan kepala desa itu dari 6 tahun menjadi pengajuannya dulu 9 tahun. Dan saya menganggap itu sebenarnya bentuk kompromi daripada pemerintah dan DPR dan desa dan kepala desa ini, bahwa 8 tahun itu angka yang achievable mungkin dari mereka. Cuman yang melatar belakangi adanya tuntutan tersebut sebenarnya yang paling menggejolak kalau saya amati itu kan karena dinamisasi desa. Ini versi ini ya yang mengajukan. Desa itu tidak dinamis karena terjadi dalam waktu yang pendek, kemudian akar permasalahan itu terjadinya konflik sosial setelah pemilihan itu panjang.
Mungkin kalau di daerah kita enggak ya. Nggih. Di daerah-daerah luar Jawa, di daerah-daerah yang mungkin terpencil, daerah itu konflik itu bisa panjang. Kalau saya lihat kalau di daerah kabupaten kita, di sekitar kita jarang sekali itu konflik seperti itu. Udah selesai ya sudah gitu. Cuman di tempat-tempat yang lain itu sampai berapa tahun itu konflik masih terjadi. Nah itu yang melatar belakang yang pertama itu. Yang kedua, Sebelumnya Mas Nyun Sewu, biar lebih dekat. yang kedua apa namanya, adanya terlalu dekat dengan antara itu dengan pemilu, pilkada Oh, dan ya, sebagainya ya, itu ya. kan terlalu mepet-mepet, Terlalu mepet, akhirnya nggih. akhirnya itu terjadi permintaan seperti itu, dan itu sempat ditampung kemudian dikabulkan kalau nggak salah nih akhir bulan ini. Nggih, Akhir bulan informasi ini, yang kami dengar informasinya. tanggal 30 Mm. Maret kalau tidak salah. Itu kalau versi dari yang mengajukan ya. Dari yang Tapi kan mengajukan. sebenarnya itu kan aspirasi yang dilakukan oleh kepala desa. Iya. Kita kan nggak tahu rakyat sebenarnya itu apa sih yang dimau gitu. Nah, kalau saya sharing dengan beberapa masyarakat itu kan sebenarnya banyak. Misalkan ada ketakutan dulu, loh nanti kalau jadi rezim gimana? Karena ada yang, kalau data yang saya terima itu di tahun kemarin aja ada sekitar 600 berapa kepala desa yang korupsi ya kan. Nah, terjerat korupsi itu. Yang dibangun sebenarnya bukan ini. Bukan masa jabatannya itu, tapi mentalnya sebenarnya. Mentalnya, betul. Mentalnya yang harus dibenahi sebenarnya. Masalah durasi itu 1 tahun pun 2 tahun pun kalau itu dia kompeten dan kemudian mampu benar-benar mendistribusikan hak-hak rakyat ya cukup. Sebenarnya. Kalau panjang pun, tapi kalau dia enggak punya visi, kemudian dia enggak punya apa namanya sikap yang mengayomi masyarakat, dia tidak tahu fungsi dia sebagai kepala desa, kan bapaknya orang satu desa. Iya. Ya mau 1 abad pun ya tetap Kurang. enggak ada kurang. Itu sebenarnya teknis saja, ini mentalnya. Berarti ini Nyon Sewu, saya bisa menyimpulkan, menarik satu sebuah benang merah. Berarti memang kuncinya ada pada sumber daya manusianya. Sumber daya manusia, betul. Sumber daya manusianya. Jadi ketika kita bicara mau berapa lama pun, ketika sumber daya manusianya tidak mumpuni, maka ya mungkin kalau dikatakan diberikan seumur hidup tidak akan cukup. Tidak akan cukup. Munculnya rezim diktator itu kan karena begitu. Karena dia merasa kalau tidak ada saya apa yang terjadi. Padahal kan sebenarnya juga, kalau saya yakin generasi itu pasti punya tokohnya sendiri, generasi itu punya ininya sendiri, sejarah sendiri. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Dan ini Nyon Sewu Mas, ini ada pertanyaan yang kedua. Ketika kita bicara tentang undang-undang desa yang direvisi ini, mungkin selain masa perpanjangan jabatan itu, apa yang perlu harus kita perhatikan sebagai rakyat seperti itu? Karena perpanjangan ini kalau sudah ketuk palu kan berarti dia akan diundangkan. Otomatis menjadi peraturan yang nanti akan diterjemahkan dalam bentuk peraturan yang lain, misalnya turunannya gitu. Dan kita sebagai masyarakat kan harus positif gitu loh, karena itu undang-undang ya harus kita maknai sebagai aturan bernegara yang harus kita taati. Ya, cara mengimbanginya adalah dengan memperkuat peran masyarakat di desa. Contohnya BPD. Oh ya, BPD itu. BPD itu kalau saya amati, saya sering lewat ngamati, ngobrol dengan masyarakat itu. Kalau begini-begini apa itu fungsinya BPD? BPD ya sebenarnya seperti DPR, dia memilih fungsi kontrol terhadap pemerintahan desa. Ketika dia menampung aspirasi masyarakat, kemudian juga itu ada dalam undang-undang desa kan, BPD itu diatur. Dan itu sebenarnya lebih penting untuk memperjuangkan, untuk ngontrol juga supaya tidak ada dominasi dari kepala desa. Nah, masalahnya kebanyakan BPD itu kan sebenarnya karena mungkin banyak faktor ya. Ya kalau BPD kadang-kadang cuman rapat gitu, terus kemudian nggak menjaring, cuman rapat datang setiap musren atau setiap diundang, padahal sebenarnya nggak begitu fungsinya dia. Terus
kelompok-kelompok masyarakat yang paham berorganisasi, tidak hanya Karang Taruna lah, kelompok tani dan apa-apa itu dia sebenarnya punya hak untuk ikut dalam merencanakan jalannya pemerintahan desa. Jadi kalau kontrol sosial, kemudian organisasi-organisasi sosial yang punya kepentingan desa itu dinamis, siapapun kepala desanya itu nggak masalah. Iya. Berapapun lama jabatannya nggak masalah. Karena di zaman sekarang itu kan nggak ada rezim yang kayak dulu. Kalau dulu saya waktu kecil lihat Pak Lurah gitu, takutnya bukan main kan. Tapi kalau sekarang kan biasa. Artinya masyarakat sudah paham bahwa tidak ada hal yang perlu ditakuti dalam sistem pemerintahan. Sebenarnya hanya kita bagaimana menjadi fungsional di masyarakat itu. Ada organisasi pemuda, ada organisasi petani, ada organisasi, dan itu punya hak sebenarnya untuk mengakses desa, fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh desa. Jadi saya bisa katakan BPD itu memiliki peran yang strategis. Justru strategis BPD itu. Nyun sewu, ini bagi yang belum mengetahui nggih, para pemirsa sekalian. Jadi kalau di desa itu ada sebuah badan namanya Badan Pengawasan Desa, betul nggih? Badan BPD ya. Jadi katakan itu DPR-nya desa. Dan Batur dilalahnya itu baru belum lama ini. Dan beberapa kader pemuda Muhammadiyah pun masuk ke sana. Alhamdulillah, dan bisa menjadi bagian dari pengawasan pemerintah desa. Dan mungkin ini Mas, ada pertanyaan yang mungkin harus dijawab. Ketika kita bicara undang-undang ini sudah disahkan, katakan tanggal 30 itu betul disahkan, apakah cara pakai undang-undang tersebut langsung mengena? Jadi ini katakan Batur selesai tahun 2025. Ketika besok ini tanggal 30 Maret disahkan, apakah berarti nambah 2 tahun? Jadi nanti pilkadesnya tahun 2028. Ya, sebenarnya kalau dalam ajas hukum itu kan ada yang tidak berlaku surut ketika undang-undang. Tapi kalau memang itu nanti disahkan, karena ada statement juga dari DPR, saya lupa itu. DPR RI itu bisa ada aturan untuk misalkan dia akan berlaku, nanti ada peraturan yang menyusul dari pelaksanaan pasal 39 ini terkait itu. Tapi mudah-mudahan sih tidak. Karena nanti kan akan menimbulkan banyak gejolak lagi, karena pasti banyak kelompok masyarakat yang dia juga ingin menjadi kepala desa, ada kelompok yang juga ada yang mencalonkan tokohnya di misalkan dari Badan Permusyawaratan Desa ini ada kurang dia menyerap aspirasi banyak, didorong oleh masyarakat, rata-rata kan begitu. Ya, makanya saya bilang yang krusial itu di Badan Permusyawaratan Desa ini. Terus undang-undang itu kalau setahu saya dalam asas hukum itu kan tidak berlaku untuk peristiwa yang sudah lampau. Terutama di perkara-perkara pidana misalkan ya. Kalau UU ITE itu kan diberlakukan baru ada medsos, tapi sebelumnya kan pakai undang-undang pidana. Nah, kalau pidananya pidana ITE maka dia berlaku untuk ini. Tapi kejahatan-kejahatan sebelum undang-undang itu disahkan kan tidak dipidanakan. Kayak dulu kasusnya Raffi Ahmad itu, sebelum Katinon masuk dalam daftar obat berbahaya, dia akhirnya kan nggak dipidana karena belum masuk waktu itu. Terus akhirnya masuk, jadi tidak ini. Ya itu sih sekilas tentang berlaku atau tidak. Tapi kalaupun itu berlaku pasti ada undang-undang peraturan pelaksananya. Seperti itu. Jadi kayak perpres. Tapi saya yakin banyak yang nolak itu pasti. Karena sopo sih enggak, kan desa sekarang itu kan dinamis karena betul. Masyarakat kita itu kalau enggak cocok misalkan, enggak cocok sama ini, dia akan menciptakan tokoh baru. Itu 10 tahun terakhir seperti itu. Sekarang itu enggak ada di satu desa yang ada kayak zaman dulu tokoh kuat banget. Itu absolut enggak ada. Gitu ya enggak ada. Saya mungkin kalau di desa-desa yang agak jauh gitu mungkin ya, tapi kalau di desa yang bukan desa adat ya, memang desa itu jarang sekali terjadi tokoh yang kuat banget itu. Pasti ada oposisinya, pasti ada itu.
Jadi ketika kita bicara undang-undang desa ini, kalau seandainya nanti diberlakukan, ada kemungkinan akan muncul aturan-aturan tambahan tadi. Pasti ada Dan aturan pelaksanaan. beberapa minggu yang lalu kayaknya itu kan, kalau tidak salah minggu lalu nggih, ada pemilihan di beberapa desa Beberapa di desa. Batur, di Sebelumnya wilayah kan Banjarnegara. sebelumnya kan ada perpanjangan masa itu kan. Iya, Terus betul. saya lihat ada demo Iya, betul lewat itu. depan rumah banyak banget. Akhirnya dibatalkan kalau nggak salah. Saya bilang tadi pasti akan ada gejolak kalau ini diperpanjang, terutama di desa-desa maju yang dia cepat menciptakan tokoh gitu kan. Kalau kita itu kan masyarakat yang milenial ini kan cepat bosen kayaknya. Kalau nggak sesuai ya dia akan menciptakan tokohnya sendiri, dia akan mengkreatinya sendiri dan lebih dinamis. Saya Lebih pikir. dinamis, betul. Kalau dulu kan orang-orang tua kalau kepala desanya itu ya itu terus karena doktrin zaman dulu kan kalau nggak dia pasti akan hancur gitu. Iya, betul. Belum terjadi demokratisasi memang. Itu mungkin juga dipengaruhi karena banyak faktor dan salah satunya mungkin pendidikan ya. Pendidikan. Kalau kita bicara Batur ini nek nurutin jenengan nyun sewu, karena di satu sisi nek secara domisili bukan KTP Batur. Dengan dinamisasi yang mungkin ada di wilayah Batur, jika seandainya katakan undang-undang ini berlaku, apakah akan ada resisten gitu terhadap kalau seandainya ini diberlakukan langsung gitu, atau jangan-jangan malah nerimo wis ora apa-apa lah 2 tahun maning. Kalau Batur ndak lah saya pikir. saya itu walaupun bukan warga kecamatan Batur ya, cuman hidup saya kayaknya di Batur tiap pagi. Bahkan teman-temannya ya banyak dari orang Batur. Saya lihat bisa membaca karakter masyarakatnya yang kritis, kemudian juga wawasannya yang luas. Terus banyak tokoh di sini tuh. Tokohnya nggak cuma satu, nggak sentralistik gitu. Dan saya yakin besok ini pasti di sini calonnya pasti lebih dari 2 kayaknya. Yang kami dengar sudah ada 7 ya kan. Ya maksudnya tapi itu sifatnya masih kaya-kaya simpang siur ya. Ya simpang siur. Katanya ada yang menyampaikan ini mau nyalon, ini mau nyalon, ini mau nyalon, seperti Jadi itu. bagus sebenarnya semakin banyak tokoh di desa itu, walaupun di desa apapun di tingkat kabupaten itu semakin banyak calon itu bagus. Pertama, kalau menurut pengamatan saya itu bisa meredam konflik pasca pemilihan. Ini kan terbukti Pilpres 3 calon ini agak adem kan, daripada 2 calon 2 kali kan 2019 rame itu. Betul. Semakin yang pertama itu, yang kedua itu bukti bahwa terjadi demokratisasi, juga tidak ada sentralisasi tokoh lagi di masyarakat kita, dan itu akan memunculkan peluang kritis dan ada oposan di tingkat wilayah, misalkan desa itu, karena banyak tokoh. Jadi sebetulnya kalau kita bicara panjang pendeknya masa jabatan, kita harus kembalikan kepada kualitas dari sang pemimpin itu sendiri. Betul. Mau berapa lama pun kalau memang dikatakan berkualitas, ya mungkin hanya waktu singkat pun bisa memberikan perubahan, nggih. Betul, ya. Dan ini saya mungkin kemarin beberapa hari yang lalu ketika kita merencanakan podcast ini, saya sempat riset beberapa artikel. Salah satunya adalah untuk ketika masa jabatannya diperpanjang, terus diperbolehkannya seseorang mencalonkan diri, kan awalnya dulu 3 kali nggih. 3 kali ya. Terus ini diperpendek hanya boleh 2 kali. 2 kali. Itu dalam rangka juga untuk mengurangi gesekan-gesekan yang mungkin ada. Ya, betul. Jadi, dan kalau di desa mungkin gesekannya, karena kalau di desa beda ya ketika Pilpres itu. Kalau di desa itu gontok-gontokannya bisa dengan tetangga sendiri. Tetangga, ya. Bahkan satu rumah, kakak adik dan lain sebagainya. Kalau saya lihat dengan sampean benar tadi bahwa ada gesekan yang terjadi di tingkat desa itu, polarisasi. Sebenarnya nggak usah 8 tahun ini ya.
itu sebenarnya banyak loh kepala desa yang 3 periode. Yang 3 periode. 3 periode. Itu banyak. Saya amati ada beberapa. Saya ada kenalan yang di Gerobokan, termasuk di Batang itu ada yang 3 periode. Banyak. 2 periode, 3 periode banyak. Itu dipilih memang karena kualitasnya. Kualitas. Tapi banyak. Jadi kalau yang gagal periodenya sedikit, mesti satu kali selesai pasti dia nggak bagus. Nanti nggak bagus. Jadi di tingkat desa itu untuk merezim itu kayaknya agak susah kalau susah, terutama di lingkungan kita ini loh ya. Di lingkungan kita susah. Agak susah. Ya kita lihat kalau sudah nggak pas, masyarakat akan kritis, kemudian akan membuat kelompok-kelompok, kemudian memunculkan tokoh kan itu. Itu sebenarnya demokrasi berjalan. Demokrasi berjalan. Kan yang diwacanakan kemarin takut merezim, takut menjadi apa, kalau tentang apa terjadinya korupsi ya itu saya setuju. Kedua, peluang KKN itu saya juga setuju. Tapi untuk KKN ini sekarang juga susah karena di beberapa desa ketika rekrutmen perangkat kemarin kan bisa kita amati. Bahkan anak-anaknya kepala desa, anaknya sekdes juga nggak keterima. Berarti kan nggak bisa ruang itu karena pemilihannya itu dilakukan secara terbuka. Jadi idealnya perekrutan yang ada perangkat di dalam desa itu harus terbuka memang. Terbuka. Kalau di Ratamba, di Pejawaran itu rata-rata terbuka. Terbuka. Kita terbuka nggak nih Mas Nyun Sewu? Ya itu kan pagi kemudian kalau saya kan beberapa kali ini ngikuti dari tahun berapa itu sebelum COVID sampai ini kan besok ini juga ada lagi setelah Lebaran. Itu kan tes di kecamatan, dikoreksi oleh Muspika, diumumkan sorenya. Nggak ada peluang lobby, nggak ada peluang. Dan ya anaknya misalkan pejabat-pejabat desa atau saudaranya juga nggak diterima kok. Artinya kekhawatiran itu sebenarnya jarang terjadi kalau ini. Tapi kalau korupsi iya. Korupsi iya. Itu kalau korupsi itu kayaknya nggak hanya ini, memang itu jamur yang mungkin dengan cara apapun itu susah diberantas memang. Kalau kata Ustadz kami itu korupsi itu masalah mental. Mental ya. Jadi bukan masalah hanya sekedar kesempatan, bukan hanya masalah besaran uang yang ditawarkan, tapi ini memang masalah mental. Ya. Ini yang saya mau niki. Menurut jenengan pribadi, tadi udah dijawab 8 tahun, entah 8 tahun, entah kurang dari itu, kalau memang orangnya berkualitas pasti akan memberikan perubahan. Lah, nek menurut Mas Happy Kurniawan ini nyun sewu, indikator katakan seorang kepala desa itu bisa dikatakan berhasil, bisa dikatakan sukses. Wah, itu bagaimana nek menurut jenengan gitu sebagai seorang praktisi hukum? Saya tadi udah ini ya. Pertama itu sebenarnya terjadi distribusi ekonomi ya. Itu parameter yang paling, kalau di desa di sekitar kita ini Batur, kemudian Pejawaran, terus mana 2 kecamatan ya di atas ya. Itu kan jarang terjadi urbanisasi. Karena perekonomian di sini maju. Kalau kita pergi ke daerah-daerah persawahan padi, kan di sini ditopang oleh pertanian. Pertaniannya maju. Kalau kita pergi ke daerah-daerah persawahan, daerah-daerah yang perkebunan itu banyak yang merantau. Kalau kita ini kan mungkin nggak ada 10% ya yang merantau. Dan merantaunya pun jadi dosen misalkan, jadi di mana itu pasti profesi, itu bukan karena nggak ada pekerjaan di sini. Itu sebenarnya parameter keberhasilan. Tapi karena di sini itu sudah terjadi sebelum undang-undang ini ada, itu nggak bisa kita masukkan parameter. Paling tidak harus ada di atasnya. Misalkan adanya, jadi dengan dana desa yang ada itu mampu memunculkan badan usaha milik desa yang mampu, yang menghasilkan ya, baik BUMDes yang menghasilkan, kemudian mampu menopang kehidupan desa. Jadi kalau misalkan bisa memberikan kesejahteraan lebih terhadap perangkatnya, bisa membantu masyarakat yang tidak mampu, tidak perlu mengandalkan pemerintah pusat misalnya. Di COVID itu ada kan. Saya lihat di Facebook itu ada beberapa desa yang
yang nggak kebagian kan itu COVID itu menyerang tidak hanya 1-2 orang, Ya, tidak hanya kayak miskin tapi keseluruhan. Jadi keseluruhan. korbannya semua. Itu dia karena desanya punya anggaran pendapatan asli desa, dia bisa mengcover itu. Nah itu yang dimaksud bisa melaksanakan itu. Yang ketiga itu yang selanjutnya itu ada indeks kehidupan masyarakatnya bagus. Yang selanjutnya itu indeks kualitas hidup yang tinggi. Kalau kualitas hidup yang tinggi itu parameternya kan kehidupannya harus di atas UMK. UMK. UMK itu kan ada beberapa kebutuhan bahan yang harus dia penuhi. Kemudian dia punya sanitasi rumah yang bagus, Ya, paling betul. tidak punya septic tank. Itu kan tank, termasuk indeksnya kan itu. Terus makanannya juga makanan yang punya standar untuk menanggulangi stunting kan gitu, banyak itu. Yang ini indeks pembangunan manusianya. Tadi kualitas hidup, pembangunan manusia. Jarang di tempat kita itu, yang saya di awal kita ngobrol santai itu tentang perpustakaan. Iya, betul. Itu jarang. Ya perpustakaan itu padahal harusnya dengan dana desa yang sekian miliar itu paling tidak berapa persen untuk itu. Perpustakaan desa kayak atau ini. Dan itu jarang ada inisiasi-inisiasi untuk bikin perpustakaan. Itu penting sekali karena apa? Literasi. Kan negara kita itu paling rendah betul. Enggak paling rendah tapi rendah literasinya. Rendah literasi, betul. Kemudian ya adanya pembangunan yang berkelanjutan. Misalkan kalau di kita daerah pertanian, di sini jalan udah bagus, sananya itu berkelanjutan terus sampai terjadinya. Pada intinya desa kalau sudah mampu menopang kehidupan desanya sendiri, mensejahterakan masyarakat desa sendiri, itu indeks yang parameter yang paling gampang. Nah, kalau di tempat-tempat lain mungkin indikasinya dapat dilihat dengan berkurangnya orang merantau ke kota. Iya. Ke Jakarta misalkan. Kalau di sini kan karena pertaniannya maju ya itu nggak menjadi parameter saya. Karena nggak usah adanya ini aja udah memang betul. Jarang orang merantau. Bahkan saya dapat cerita dari beberapa ustadz nih. Itu katanya hanya di Batur dan sekitarnya anak muda itu bangga jadi petani. Ya. Karena di wilayah-wilayah yang lain sedikit anak muda yang ketika disuruh jadi petani malah milih akhirnya merantau. Ya. Tak loro gawean ning Jakarta. Kalau saya kan termasuk orang yang merantau ke sini. Jadi kalau merantau itu ke kota, saya merantaunya ke desa. Itu sempat saya juga ada sisi baik. Saya pernah diundang dari mana ya, kalau nggak salah Bu Indonesia. Suruh cerita kenapa dari orang hukum kok menjadi petani. Di samping saya memang skripsinya tentang agraria, konsennya tentang agraria, memang setelah saya megang pertanian itu memang bisa untuk hidup gitu loh. Kalau di tempat lain mungkin nggak seperti di sini, tapi kalau di sini memang bisa untuk hidup. Dan anak-anak kan heran, anak-anak muda itu wis bertani apa itu dan melek teknologi juga. Iya. Itu. Ini Mas, ada pertanyaan mungkin ketika kita bicara 8 tahun ya. Kita bicara 8 tahun ini, apakah dengan lamanya masa jabatan kepala desa itu bisa menghambat rotasi kepemimpinan dan juga peluang bagi individu lain yang ingin berkontribusi, khususnya kontribusinya ketika dia memiliki jabatan sebagai seorang kepala desa. Karena memang kalau kita bicara pendidikan khususnya di wilayah Batur, yang sarjana nggak sedikit lah. Yang sarjana nggak sedikit. Bahkan kalau kita bicara lebih dari sarjana pun ada. Walaupun memang untuk persebaran jurusan yang diambil masih monoton. Kalau di Batur, saya di MTS Muhammadiyah Batur itu enggak takut ketika ada seorang guru agama, kan guru fikih, guru akidah, itu pensiun. Karena di Batur itu akan banyak kalau kita mencari yang sarjana agama atau sarjana pendidikan agama. Tapi kalau ada katakan guru seni budaya, sulit kayaknya. Nah, termasuk juga kalau kita bicara di kepala desa di khususnya di Batur ini,
dengan 8 tahun itu sebetulnya aslinya menghambat nggak sih? Karena 8 tahun itu lama. Ya, betul. Saya jadi ingat kata-katanya Pak Luhut. Oh, Jadi walaupun apa-apa kadang jangan lihat siapa yang Iya. bicara, tapi lihat apa yang dibicarakan. Jadi mengabdi untuk negara ini tidak harus menjadi presiden kalau versi dia kan. betul. Jadi kalau bagi saya mengabdi untuk republik ini tidak harus menjadi aparatur negara. Saya di bidang pertanian dengan apa yang saya ketahui, bikin jaringan, bikin apa supaya pertanian bisa lebih maju. Berkelompok dengan orang-orang yang pengen memajukan pertanian kayak gitu. Jadi di tingkat desa pun kaderisasi itu kan nggak harus kepala desa sebenarnya. Iya. Nggak harus kepala desa. Dan itu bisa lewat kader-kader di kepemudaan, di kelompok tani dan apa. Kalau semuanya itu bersinergi, saya pikir kepala desa itu cuman simbol. Malah cuman simbol. Cuman simbol dia, semuanya berjalan dengan sendirinya. Kayak di Swedia itu kan pernah tanpa kepala negara sampai berapa tahun itu. Iya, betul. Dia berjalan sendiri. Karena yang berjalan sistem. Yang berjalan sistem. Kayak gini loh, saya walaupun bukan kader Muhammadiyah ya, saya akui kan. Tapi saya salutnya itu dipimpin siapapun, dia akan tetap bergerak. Kayak gitu. Jadi itu harus ditiru juga di desa maksudnya. Betul, nah, kelemahannya di desa-desa itu, saya sering ngomong sama orang-orang yang berkompeten itu, yuk belajar tentang perdes. Karena ini perdes ini penting. Perdes itu akan membatasi ruang yang kita takutkan tadi, rezim, kemudian oligarki tingkat desa ya, terus kemudian korupsi, kolusi, nepotisme itu lewatnya perdes. Jadi kalau peraturan ya kita lawan dengan peraturan. Dan perdes itu bisa lewat pengajuan dari masyarakat bisa. Jadi bukan harus di BPD dulu, tidak harus jadi kepala desa dulu. Tapi kan arahnya secara konstitusinya kan harus lewat BPD. Ya, harus lewat kita BPD. harus mendorong dia. Jadi ya kalau nggak di desa ya harus ada BPD yang terus jarang sekali ditanggapi positif juga. Nah, ini perdes tentang apa? Misalkan ada banyak UKM nih. UKM itu butuh sertifikasi halal, butuh pendampingan apa. Nah, kita bikin perdes dong misalkan. Paling tidak pajak pendapatan dari bukan pajak pendapatan ya, dari aktivitas yang dilakukan itu ada kontribusinya untuk desa. Saya lihat itu kalau nggak salah itu di daerah mana itu, Grobogan kalau nggak salah itu ada desa yang menemukan fosil itu. Oh iya. Kemudian desa apa itu lupa saya, kepala desanya kalau nggak salah Pak Teguh. Sangiran apa ya? Grobogan. Saya lupa. Tapi itu dia bikin perdes tentang pemanfaatan itu. Jadi nggak jadi rebutan kan. Lahan parkir nanti dikelola siapa. Ya, kemudian kalau ada acara-acara itu arahnya kemana, keuangannya seperti apa. Itu kalau nggak salah 1 tahun aja banyak itu pendapatan dari parkir karena orang berkunjung. Dan di sekitar kita itu banyak potensi. Orang yang nggak punya sumber daya alam sebesar di sini aja berusaha untuk membuat kampungnya menjadi menarik, orang bisa datang. Kita kadang-kadang yang punya itu nggak dipikirkan. Nggak pikirkan. Nah seperti ini itu. Mas, sebetulnya kalau kita bicara pemerintahan desa, ketika kita menjadi seorang, katakan menjadi lurah gitu, potensi apa saja yang bisa didapatkan oleh sang lurah itu sehingga membuat banyak orang yang, karena kan gini Nyon Sewu, ketika kami terdengar 7 nama lah, 7 nama itu mau mencalonkan diri menjadi kepala desa, berarti kan ada sesuatu yang menjadi daya tarik menjadi seorang kepala desa gitu. Selain mungkin katakan kita coba kita pinggirkan dulu masalah lillahi ta'ala, masalah pengabdian dan lain sebagainya. Sebetulnya apa feedback yang bisa didapatkan sebagai seorang kepala desa? Ya kalau di satu desa dengan desa yang lain kan beda juga kasusnya, kasuistiknya. Kalau di desa lain yang dia kan banyak desa yang nggak punya bengkok misalnya. Kalau motif
ekonomi mungkin bengkok ya, Ya. motif ekonomi itu. Kalau pengabdian itu ya pasti mengabdi, walaupun nggak maksimal tapi intinya mengabdi wong kepala desa. Ada motif juga yang itu kadang-kadang eksistensi juga ada. Ada orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, kemudian pengen dianggap wah saya lurah, itu kan juga ada. Jadi motif kalau di banyak desa yang cuman adanya gaji itu juga itu sebenarnya bisa indikasinya bisa dilihat dengan banyaknya calon tadi. Iya sih. Kalau di desa yang sedikit sekali peminatnya mungkin gajinya memang dari pemerintah saja, dari anggaran desa aja. Dan itu sedikit. Sedikit, dan itu ya kadang mesakne itu nggih kondangan aja kan. Kayak kata mantan bupati ya, almarhum Mincin itu cerita ternyata jadi bupati gajinya kecil, 5 juta bro itu. Bupati aja kecil apalagi lurah. Iya. Nah, itu juga ada yang motifnya memang keluarga ya. Keluarga. Yang CS itu dorongan. Ya. CS ini. CS kita banyak. Kalau di sini kan CS ya istilahnya. CS ya. Banyak itu. Eksistensi keluarga. Banyak faktor. Satu desa dengan yang lain pasti berbeda. Tapi kalau di Batur sendiri saya pikir dinamis lah. Tidak hanya sekedar ya bengkok yang enggak lah. Cuman itu memang hanya pemanis lah. Hanya pemanis. Enggak. Itu memang dinamis. Karena saya lihat di sini itu banyak tokoh. Banyak tokoh sentral dan dukuhnya aja ada 13 ya. Masalah dukuhnya 13. Masyarakatnya berpendidikan tinggi. Saya lihat itu bertingkat tinggi. Dan banyak organisasi kepemudaan juga itu sampai bikin podcast itu podcast kan berarti memang luar biasa ya. Alhamdulillah ini ikhtiar dakwah ya. Pertanyaan terakhir Mas nyun sewu niki, pertanyaan terakhir, perspektif jenengan terhadap Batur itu seharusnya Batur itu bisa mencapai sampai titik apa, sampai di mana Batur, perkembangan Batur dan lain sebagainya. Nek katakan sebagai orang yang bercengkrama, beraktivitas, punya teman banyak di wilayah Batur. Kalau bagi saya itu, karena saya seringnya diskusi itu kan, terutama masalah politik yang berat-berat itu kan dengan teman-teman di Batur. Sejak saya tinggal di sini kemudian berdinamika, seharusnya dengan potensi desa yang subur, dengan perputaran uang di pertanian yang tidak hanya ratusan juta ya, miliaran dengan tingkat pendapatan yang tinggi, kemudian juga dengan banyaknya kaum terpelajar di sini kan. Saya bilang kaum terpelajar itu kan biar tidak hanya yang sekolah saja secara formal. Ada yang informal tapi dia punya potensi. Kaum terpelajar ini seharusnya sudah bisa menjadi desa mandiri. Desa mandiri itu desa yang mengelola keuangan dan menghidupi desanya sendiri, tidak hanya bergantung pada pemerintah dengan dana desa itu. Dengan potensi yang ada. Berarti katakan dana desa itu hanya sebagai pelengkap ya. Dana desa sebenarnya niatan awalnya kan stimulan untuk membuat desa mandiri. Seperti entah itu. Sampai kapan kan kita nggak tahu. Jangan-jangan nanti pemerintahan setelah ini dihapus kan kita nggak tahu. Mungkin saja. Dihapus kan, beda pemerintahan, beda kepala negara pasti beda kebijakan. Betul. Karena anggaran negaranya yang sedikit atau memang menganggap desa-desa sudah banyak yang mandiri, bisa jadi habis. Saya sering bilang itu ke teman-teman. Kalau yang di desa itu ya harusnya BUMDes sudah ada dong yang menghasilkan. Harusnya punya ini supaya ketika dana desanya yang dari pemerintah pusat tidak ada, desa itu sudah mampu menopang kehidupannya sendiri. Jadi sebetulnya kalau dikatakan dana desa itu hanya sekedar untuk memutar pemerintahan itu juga keliru berarti nggih. Ya harusnya untuk mewujudkan desa mandiri itu. Kalau dalam perspektif saya ya. Jadi karena pemerintahan pusat itu kan memberikan stimulan yang harus dikelola dengan baik. Dan alangkah baiknya kalau sudah desa mandiri kan
ganti menompang pusat ya kan. Oh iya. Kita harus menjadi negara yang maju. Banyak desa-desa di mana kalau di saya tadi ada agak baca sedikit itu gerakan desa di Korea Selatan itu namanya Samuel Undong atau apa itu loh yang membuat desa-desa itu punya apa namanya kemandirian itu mendorong itu betul. termasuk nggak tahu itu di Amerika itu tahun 1800 berapa itu ada desa namanya Sherrock yang kalau ada investor harus rembukan sama pimpinan desa bukan kepala desanya pimpinan desa. Pimpinan desa. Nggak tahu itu Sherrock merek mobil atau memang desanya betul. apakah akhirnya menjadi merek mobil itu nggak tahu. Ya. Tapi pada intinya kalau dinamis desa itu dinamis kemudian berpotensi kepemimpinan desa itu akan dengan sendirinya ada banyak tokoh yang diajak rembukan juga banyak. Kalau ada investor ya yang dirembuk banyak orang tidak hanya 1, 2. Nah itu yang pada akhirnya yang membuat stimulan dana desa ini menjadi tidak mubah ya. Oh iya. Kalau cuma untuk gaji itu sampai kapan kan? Negara juga butuh hal yang lain misalkan untuk membangun pertahanan di perbatasan yang negara kita kepulauan atau yang lain-lain. Jadi bergeser dari yang awalnya top bottom jadi bottom up. Pendidikan juga harus benar-benar dijenjangkan gratis sampai perguruan tinggi. Tidak hanya di sekolah-sekolah negeri, tapi swasta juga diperingan, terus kemudian gizi dipenuhi, kesehatan cukup terjangkau lah, gratis atau gimana itu kan. Seperti negara-negara maju. Dan mungkin ini Nyun Sewu ada pertanyaan yang mengulik pikiran saya. Di revisi undang-undang desa ini itu ada tidak yang membahas tentang dana desa itu? Kalau nanti itu biasanya ada peraturan pemerintah tersendiri. Peraturan lagi. Menteri Keuangan biasanya peraturan turunan. Kayak gitu. Kayaknya kemarin yang banyak dibahas itu cuma pasal 39. Pasal 39 tentang perpanjangan itu. Yang lain tidak ada karena setiap tahun kan ada aturan-aturan pelaksanaannya. Jadi ini saya buat kesimpulan catatan merah memang mau berapapun lamanya masa jabatan kepala desa maka akan tergantung kepada individu yang memimpinnya. Kualitas sumber daya manusianya bagaimana. Dan mungkin ketika kita bicara pemilihan kepala desa yang memang sifatnya demokratis. Ini adalah pilihan dan konsekuensi kesepakatan kita bersama yang dipilih itu berdasarkan vote terbanyak. Ya akhirnya ketika kita bicara demokrasi dengan segala dinamikanya ya harus kita terima ya. Betul. Dan mungkin ini Mas, kita di luar materi, harapan Mas Happy ini Nyun Sewu, mungkin pandangan Mas Happy khususnya untuk pemuda Muhammadiyah Batur, khususnya berhubungan dengan kebijakan publik itu harus bersikap bagaimana. Karena kalau kita bicara di Muhammadiyah itu dari pimpinan pusat itu meminta atau mengarahkan kepada kader-kadernya sifatnya itu aktif tapi tidak terikat, berdiaspora ke partai manapun. Kalau kita bicara politik ya, berdiaspora ke partai manapun dipersilahkan, dan dinamisasi yang ada di Muhammadiyah itu dipersilahkan gitu. Dipersilahkan. Mau kadernya mau ikut partai A, partai B, partai C dipersilahkan. Lah menurut jenengan khususnya nggih untuk pemuda Muhammadiyah Batur untuk masalah kebijakan publik kita tuh harus bagaimana? Ya kalau bagi saya ya orang yang pernah muda ya kan udah 40 tahun kan batas pemudanya kan 40 tahun. Ya peran aktif pemuda itu sebenarnya penting terhadap dimanapun baik di desa maupun di pemerintahan, karena saya melihat dari dulu itu kalau enggak pemuda itu pergerakan di masyarakat itu sepi, jadi enggak dinamis. Karena mungkin ya dari zaman Bung Karno pun kan mengakui bahwa penggerak roda perubahan itu pemuda. Jadi kalau di khususnya pemuda Muhammadiyah Batur karena sekupnya wilayah paling tidak berbuat untuk lingkungan kita lah. Ini ada desa, kemudian harus berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan-kegiatan yang membangun masyarakat.
bukan kegiatan-kegiatan yang menghancurkan ya, mengkritisi nggak habis-habis nggak, tapi sebenarnya semua itu bisa didinamisasi, disinkronkan terhadap kepentingan masyarakat, kepentingan pemuda dan kepentingan pemerintah. Kalau cuman gereneng-gereneng ya, kan banyak itu Ya. begini harus tampil leadership pemuda di depan. Masalah banyak hal kan yang di sekitar kita, terutama yang saya soroti kan sampah. Oh iya, betul. Drainase itu. Drainase. Yang itu loh, yang itu. Yang paling penting itu sebenarnya di situ. Kalau itu pun sudah selesai, otomatis ke atasnya juga pasti akan kompeten dia, yang sekitar dari hal yang kecil. Karena belum ada, saya lihat di mana-mana itu peran pemuda yang mampu membuat sampah itu menjadi hal yang bisa menguntungkan itu jarang. Padahal itu bisa dilakukan. Kalau cuman berdiam diri nanti orang lain yang akan bergerak. Ya harus ikut serta dalam arti ikut sama-sama ikut memajukan. Itu karena energinya yang masih besar itu dibutuhkan oleh bangsa ini, oleh masyarakat sekitar. Dan harus, karena sekarang itu kan zaman medsos, zaman baper ya. Kalau mau menjadi pejuang itu harus menghilangkan sisi itu. Dialog ora masalah, intinya kayak gitu. Anak muda itu harus tahan kuping, tahan banting, tahan kecewa lah intinya. Karena keringatnya pasti tidak akan ditepuk tangani gitu, sekedar ini. Tapi nanti waktu yang akan membuktikan dia akan menjadi sesuatu. Bung Karno kan selalu mengedepankan pemuda. Bahkan revolusi Indonesia itu kan digerakkan pemuda. Betul. Pemuda. Semua ada. Panglima Sudirman memimpin gerilya masih muda. Banyak. Terima kasih Mas Happy Kurniawan atas waktu dan segala hal yang disampaikan. Karena kita butuhlah persepsi, pandangan terhadap isu-isu politik, isu-isu kebijakan yang mungkin belum banyak dibahas khususnya di internal di Pemuda Muhammadiyah, khususnya di Batur ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Mas Happy Kurniawan atas segala apa yang telah disampaikan, dan kami mohon maaf jika dalam kami menyambut, dalam kami menyampaikan pertanyaan, menemani dan sebagainya ada yang kurang pas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Mas Happy. Oke, para pemirsa sekalian, kawan-kawan, podcastmu Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah bersama Bidang Hikmah cukupkan untuk saat ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam kami menyampaikan, dalam kami membawakan acara pada kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nun wal qalami wa ma yasturun billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.